Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, Wahabi adalah sebutan bagi pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Sebenarnya sobat-sobat, nama Wahabi ini bukan keluar dari Muhammad bin Abdul Wahab, akan tetapi dipopulerkan oleh yang anti-Wahabi. Sebutan itu adalah dikesankan negatif. Ya, Wahabi digambarkan oleh yang anti-Wahabi adalah ajaran sesat, takfiri. Namun sobat-sobat, sebenarnya semua itu hanya tuduhan, hanya bersumber pada kecemburuan, pada kekhawatiran, pada ketakutan. Karena sesungguhnya cap-cap buruk yang dialamatkan kepada Wahabi berasal dari pemerintahan Turki Utsmani yang ketika itu menjadi penguasa, dan tanah Arab Saudi salah satu tanah jajahannya. Ketika paham Wahabi muncul, dan ini merupakan titik kebangkitan dari bangsa Arab sehingga mereka bisa lepas dari jajahan Turki Utsmani. Nah, dari sinilah sobat-sobat kebencian itu dimulai. Dari sinilah sobat-sobat fitnah, tuduhan itu dimulai. Dan sobat-sobat, kita akan lebih jelas lagi bagaimanakah sebenarnya Wahabi itu. Benarkah apa yang selama ini dituduhkan oleh orang-orang yang anti-Wahabi, terutama oleh Syiah dan Ahlul Bid'ah? Mari kita tonton dan simak yang dibacakan oleh Ustadz Zulkarnain El-Maduri dari tulisan Buya Hamka mengenai Wahabi. Kalau berbicara Wahabi itu tidak bisa dilepaskan dari Buya Hamka. Muhammadiyah itu tidak pernah bermasalah dengan Salafi sejak dahulu. Bahwa Salafi itu juga pernah berperan sebagai dai-dai atas tugas yang disampaikan, yang diperintahkan oleh Lembaga Dakwah Khusus Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 1990. Pada waktu Bapak Anhar Burhanuddin MA sebagai Ketua Lembaga Dakwah Khusus Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jadi tidak benar Bapak Haidar Nasir membenci Wahabi. Hanya mengatakan bahwa Bapak Nasir itu, bahwa Muhammadiyah tidak ada sangkut pautnya dengan Wahabi. Lah karena Wahabi itu tidak ada wujudnya. Wahabi itu hanya pendapatnya orang-orang yang anti-Wahabi, bukan klaim dari orang-orang Wahabi sendiri. Wahabi itu hanya pembicaraan orang-orang yang anti-Wahabi. Mengklasifikasikan setiap orang yang mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu Wahabi. Dan yang paling gencar menyerang Wahabi itu Syiah. Nah, kita lihat bagaimana keterangan Buya Hamka tentang
Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Dalam buku dari Perbendaharaan Lama Buya Hamka, dengan gamblang beliau merinci berbagai fitnah terhadap Wahabi di Indonesia, sejatinya telah berlangsung berkali-kali. Wahabi itu sebenarnya bukan wujud yang diciptakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi wujud yang diciptakan oleh musuh-musuh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sejak masa penjajahan hingga beberapa kali pemilihan umum yang diselenggarakan pada era Orde Lama, Wahabi seringkali menjadi objek perjuangan yang ditikam fitnah. Ini Buya Hamka menulis ya. Dan diupayakan menghapus atas eksistensinya. Mari kita cermati apa yang pernah diungkapkan oleh Buya Hamka dalam buku tersebut. Nah, seketika terjadi pemilihan umum, orang telah menyebut Wahabi kembali yang baru lalu untuk alat kampanye nama Wahabi. Ada yang mengatakan bahwa Masumi itu adalah Wahabi. Itu di zaman Buya Hamka. Ini tulisan Buya Hamka, bahwa di zaman Masumi saja, orang-orang Masumi ketika NU berpisah dari Masumi, Masumi itu difitnah sebagai tempat Wahabi. Sebab itu jangan pilih orang Masumi. Pihak komunis saja, katanya Buya Hamka, pernah turut-turut pula menyebut-nyebut Wahabi. Komunis juga mengkampanyekan anti-Wahabi. Dan mengatakan bahwa Wahabi itu dahulu telah datang ke Sumatera. Dan orang-orang Sumatera yang memperjuangkan Islam di tanah Jawa ini adalah dari keturunan kaum Wahabi. Itu fitnahnya PKI. Hamka, mari kita lihat. Di dalamnya tulisan Buya Hamka. Memang sejak abad ke-18, sejak gerakan Wahabi timbul di pusat tanah Arab, nama Wahabi itu telah menggegerkan dunia. Kerajaan Turki yang sedang berkuasa takut kepada Wahabi. Karena Wahabi adalah permulaan kebangkitan bangsa Arab sesudah jatuh pamornya. Ini analisis Buya Hamka yang tajam. Jadi itu kebangkitan bangsa Arab ketika itu yang sudah jatuh pamornya akibat dari kekhalifahan Turki Utsmani ketika itu. Karena Wahabi, dikatakan lagi, sesudah jatuh pamornya karena seorang bangsa Mongol dan Tartar ke Baghdad. Jadi pamornya Islam ini menjadi pamornya hilang, sirna akibat jatuhnya apa namanya tadi itu? Karena serangan bangsa Mongol dan Tartar ke Baghdad. Itu serangan ya, serangan bangsa Mongol dan Tartar ke Baghdad. Sehingga di Baghdad itu bersimbah darah dari orang-orang Islam di bawah naungan Turki Utsmani yang sudah lemah. Itu Buya Hamka menulis seperti itu. Kemudian dikatakan, dan Wahabi pun ditakuti oleh bangsa-bangsa penjajah. Karena apabila dia masuk ke suatu negeri, dia akan mengembangkan mata penduduknya menentang penjajahan. Sebab faham Wahabi ialah meneguhkan kembali ajaran tauhid yang murni, menghapuskan segala sesuatu yang akan membawakan kepada syirik. Ini pengakuan Buya Hamka. Apa yang disampaikan oleh Wahabi itu adalah tauhid yang murni. Buya Hamka orang yang cerdas, orang yang pandai, ulama yang tidak ada tolok bandingnya. Ulama yang luar biasa, yang serba bisa. Bisa menilai siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bukan hanya ulama-ulama kacangan, tapi ulama yang benar-benar ulama. Kemampuannya dalam segala bidang, bahkan pernah menulis tafsir Al-Azhar. Jadi Buya Hamka sendiri yang menerangkan itu. Dia menerangkan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah kembali meneguhkan kembali, yaitu ajaran tauhid yang murni, menghapuskan segala sesuatu yang akan membawa kepada syirik. Sebab itu timbullah perasaan tidak ada tempat takut melainkan Allah. Ini sikapnya Buya Hamka terhadap Wahabi. Wahabi adalah menentang keras kepada jumud, yaitu memahamkan agama dengan membeku. Orang harus kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Sunan Bagus sendiri pun tertarik dengan ajaran kaum Wahabi. Lah, Sunan Bagus ini di Jogja
Pemerintah Belanda mendesak agar orang-orang Wahabi itu diserahkan kepadanya. Pemerintah Belanda cukup tahu apakah akibatnya bagi penjajahan jika paham Wahabi ini dikenal oleh rakyat. Belanda saja ketakutan. Padahal ketika itu perjuangan memperkokoh penjajahan belum lagi selesai. Mulanya Sunan tidak mau menyerahkan mereka, tetapi mengingat akibat-akibatnya bagi kerajaan-kerajaan Jawa, maka ahli-ahli kerajaan memberi advice kepada Sunan supaya orang Wahabi itu diserahkan saja kepada Belanda. Lantaran desakan itu, maka mereka pun ditangkapi dan diserahkan kepada Belanda. Oleh Belanda, orang-orang itu pun diusir kembali ke tanah Arab. Nah, tetapi di tahun 1801, artinya 12 tahun di belakang, kaum Wahabi datang lagi. Sekarang bukan lagi orang Arab, melainkan anak Indonesia sendiri, yaitu anak Minangkabau, Haji Miskin Pandai Sikat Agam, Haji Abdurrahman Piabang, Lubuk 50 Koto, dan Haji Muhammad Haris Tuan Kulintau, Luhak Tanah Datar. Kemudian mereka menyiarkan ajaran itu di Luhak Agam, di Bukit Tinggi, dan banyak beroleh murid dan pengikut. Di antara murid mereka ialah Tuanku Nan Reng Ceh Kamang, Tuanku Sami Ampat Angkat. Akhirnya gerakan mereka itu meluas dan melebar sehingga terbentuklah kaum padri yang terkenal. Di antara mereka ialah Tuanku Imam Bonjol. Kemudian maka terjadilah perang padri yang terkenal itu. 37 tahun lamanya mereka melawan penjajah Belanda. Bila mana di dalam abad ke-18 dan 19 gerakan Wahabi dapat dipatahkan. Pertama, orang-orang Wahabi dapat diusir dari tanah Jawa. Kedua, dapat dikalahkan dengan kekuatan senjata. Namun di awal abad ke-20 mereka muncul lagi. Di Minangkabau timbullah gerakan yang dinamai kaum muda. Di Jawa datanglah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mengatakan Buya Hamka sendiri, kalau tahu sejarah Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri, ketika masih baru berdiri padepokan Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika itu, kan berusaha dihancurkan, bahkan dikafir-kafirkan oleh sebuah embrio yang melahirkan generasi anti-Wahabi sekarang ini. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Syekh Ahmad Surkati dapat membangun semangat baru dalam kalangan orang-orang Arab. Ketika dia mulai datang, orang Arab belum pecah menjadi dua, yaitu Ar-Rabithah Alawiyin dan Al-Irsyad. Bahkan yang mendatangkan Syekh itu kemari adalah dari kalangan yang kemudiannya membentuk Ar-Rabithah Adawiyah. Nah, musuhnya dalam kalangan Islam sendiri, pertama ialah kerajaan Turki, kedua kerajaan Syarif di Mekah. Lah itu musuhnya disebutkan oleh Buya Hamka. Ketiga kerajaan Mesir, ulama-ulama mengambil muka, mengarang buku-buku buat mengkafirkan Wahabi. Lah itu kan, Wahabi itu dikafirkan oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Ada kitab yang namanya Al-Fitnatul Wahabiyah, itu kitab yang ditulis Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Itu kitab pertama. Jadi bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang mengkafirkan, Syekh Ahmad Zaini Dahlan yang mengkafirkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ketiga kerajaan, ulama-ulama mengambil muka, mengarang buku-buku mengkafirkan Wahabi, yaitu para dedengkutnya Sarif Husain, Raja Sarif Husain di Mekah itu. Bahkan ada di kalangan ulama itu yang sampai hati mengarang buku mengatakan bahwa Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri paham Wahabi, adalah keturunan Musailimah Al-Kadzab. Nah itu Buya Hamka nih pembelanya terhadap Wahabi. Sekarang Wahabi dijadikan alat kembali oleh beberapa golongan tertentu untuk menekan semangat kesadaran Islam yang bukan surut ke belakang di Indonesia ini, melainkan kian maju dan tersiar. Kebanyakan orang Islam yang tidak tahu di waktu ini, yang dibenci bukan lagi pelajaran Wahabi, melainkan nama Wahabi. Jadi pokoknya ngomong Wahabi, tahu yang nggak tahu Wahabi, ya gitu. Itu kata Buya Hamka. Insinyur Dr. Soekarno itu pernah menulis surat, namanya surat-surat dari endehnya.
kelihatan bahwa pahamnya dalam agama Islam adalah banyak mengandung anasir Wahabi. Soekarno sendiri itu. Kemudian kaum komunis Indonesia telah mencoba menimbulkan sentimen umat Islam dengan membangkit-bangkitkan nama Wahabi. Ini kata Buya Hamka. Nah, ini perlu dilihat ini orang-orang sekarang yang anti Wahabi ini. Siapa dia? Padahal seketika terdengar kemenangan gilang gemilang yang dicapai oleh Raja Wahabi Ibn Saud yang mengusir kekuasaan keluarga Syarif dari Mekah, umat Islam mengadakan kongres besar di Surabaya dan mengetok kawat mengucapkan selamat atas kemenangan itu. Sampai mengutus 2 orang pemimpin Islam di Jawa Mekah, dari yaitu Khos Cokro Aminoto dan Kiai Haji Mas Mansur dan Haji Agus Salim datang lagi ke Mekah tahun 1927 mengucapkan selamat atas kemenangannya Raja Wahabi. Nah, itu pahlawan-pahlawan nasional ini. Lah sekarang ini perlu dicermati oleh kita, siapa sebenarnya orang-orang yang anti Wahabi ini? Siapa sebenarnya yang anti Wahabi ini? Perlu dicermati. Apa orang yang mencari permasalahan di Indonesia? Apa ini orang-orangnya? Yaitu Husain Syarif tadi itu, Syarif Husain ya. Di mana Husain Syarif ini disanjung-sanjung oleh Kiai Haji Mustamar. Tidak dengan Buya Hamka. Menganggapnya dia seorang diktator. Karena tahun 1925 dan tahun 1926 belum lama, baru 50 tahun lebih saja, maka masih banyak orang yang dapat mengenangkan bagaimana pula hebatnya reaksi pada waktu itu, baik dari pemerintah penjajah, walau dari umat Islam sendiri yang ikut benci kepada Wahabi karena hebatnya propaganda kerajaan Turki dan ulama-ulama pengikut Syarif. Jadi yang propaganda busuknya itu dilakukan oleh kerajaan Turki dan ulama-ulama pengikut Syarif. Di antaranya itu Syekh Ahmad Zaini Dahlan dengan kitabnya namanya Al-Fitnatul Wahabiyah. Sekarang pemilihan umum yang pertama sudah selesai. Mungkin menyebut-nyebut Wahabi, kata Buya Hamka, dan membusuk-busukannya. Ini akan disimpan dahulu untuk pemilihan umum yang akan datang, kata Buya Hamka. Jadi itu akan sepanjang zaman, kata Wahabi, akan dilakukan oleh musuh-musuh Islam menurut Buya Hamka. Buya Hamka seorang Muhammadiyah yang ideologis dan tanpa pamrih. Buya Hamka itu sangat dikenal di Muhammadiyah itu, dan sangat mengagumi karya Kiai Haji Ahmad Dahlan, bahkan menjadi da'i di Muhammadiyah. Dan mungkin juga propaganda ini masuk ke dalam hati orang sehingga gambar-gambar figur nasional sebagai Tuanku Imam Bonjol dan Kiai Haji Ahmad Dahlan diturunkan dari dinding. Dan mungkin perkumpulan-perkumpulan yang memang nyata kemasukan paham Wahabi seperti Muhammadiyah, Al-Irsyad Persis dan lain-lainnya diminta supaya dibubarkan. Lah berkali-kali Muhammadiyah itu ada usaha diminta pembubaran. Kepada orang-orang yang membangkit-bangkitkan bahwa pemuka-pemuka Islam dari Sumatera yang datang memperjuangkan Islam di tanah Jawa ini adalah penganut atau keturunan kaum Wahabi. Kepada mereka orang-orang dari Sumatera itu mengucapkan banyak terima kasih, sebab kepada mereka diberikan kehormatan yang begitu besar. Jadi kalau dulu orang disebut Wahabi itu senang orang-orang Sumatera menurut Buya Hamka. Termasuk Buya Hamka sangat senang ketika Buya Hamka ini dituduh Wahabi. Oleh Buya Hamka, memang di zaman jahiliyah kita bermusuhan, kita berdendam, kita tidak bersatu Islam. Kemudian adalah sebagai penanam pertama dari jiwa persatuan, dan kompeni Belanda kembali memakai alat perpecahannya untuk menguatkan kekuasaannya. Tahukah Tuan bahwasanya tatkala Pangeran Diponegoro, Amirul Mukminin tanah Jawa, telah dapat ditipu dan perangnya dikalahkan, maka Belanda membawa Pangeran Sentot Alibasa ke Minangkabau buat mengalahkan Padri. Tahukah Tuan bahwa setelah Sentot merasa dirinya tertipu sebab yang diperanginya adalah kaum sepahamnya dalam Islam, dan setelah kaum Padri dan raja-raja Minangkabau memperhatikan ikatan serbannya sama dengan ikatan serban ulama Minangkabau, sudi menerima Sentot sebagai amir Islam di Minangkabau,
Teringatkah Tuan bahwa lantaran rahasia bocor dan Belanda tahu, Sentot pun diasingkan ke Bengkulu dan di sana beliau berkubur buat selama-lamanya. Maka dengan memakai paham Islam, dengan sendirinya kebangsaan dan kesatuan Indonesia terjamin. Tetapi dengan mengemukakan kebangsaan saja tanpa Islam, orang harus kembali mengorek tembok lama, dan itulah pangkal bala dari bencana. Itu tulisan Buya Hamka. Nah, kalau kita lihat juga Buya Hamka ini, Buya Hamka dituduh Wahabi. Nah ini ini pernyataan, dituduhlah kami kaum Wahabi. Siapa kaum Wahabi itu? Mereka lah ialah pengikut ajaran Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi yang hidup pada abad ke-12 Hijriah, abad 18 Masehi. Dari mana? Dari mana dia Muhammad bin Abdul Wahab mengambil pelajarannya? Dari tulisan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, dan mazhab fikih mereka ialah Hambali. Oleh sebab itu mereka bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa nama Wahabi dicela dan dibenci? Sebab mereka memberontak melawan pemerintah, pergi melawan pemerintah Turki Utsmani yang beratus-ratus tahun lamanya menjajah tanah Arab. Maka dari itu Turki amat benci kepada kaum Wahabi yang telah memulai membuka mata bangsa Arab itu. Berlomba-lomba ulama yang dekat kepada kekuasaan Turki untuk mengarang kembali buku-buku kitab-kitab untuk mencela kaum Wahabi. Sehingga Sayyid Zaini Dahlan tidak segan-segan menuduh Muhammad bin Abdul Wahab ada hubungan keturunan dengan Musailimah Al-Kadzab. Kitab Futuhatil Islamiyah. Sebab-sebab itu alasan mereka mencela kaum Wahabi adalah karena Wahabi sangat menentang pemujaan kepada kubur orang terpandang sebagai orang musyrikin dahulu menyembah berhala. Buku-buku mencela Wahabi itulah tersebarlah di negeri kita ini, sehingga kata sebutan atau gelar Wahabi dipandang sebagai suatu penghinaan. Bersamaan dengan penghinaan kepada Wahabi, ditulislah buku-buku yang memburuk-burukkan Jamaluddin Al-Afghan, Syekh Muhammad Abduh, Syekh Sayyid Ridha, Rashid Ridha. Yang sangat bersemangat dalam membuat buku ini ialah Yusuf bin Ismail An-Nabhani, yang saat itu menjadi qadhi hakim di Mahkamah Beirut dalam kerajaan Turki. Oleh karena itu ulama yang mula-mula melepaskan tauhid Islam yang suci daripada khurafat dan bid'ah ialah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim. Maka beliaulah berdua ini pun tidak lepas dari serangan segala macam tuduhan yang bukan-bukan disematkan atas mereka berdua. Jadi itu luar biasa apa yang disampaikan oleh Buya Hamka ya. Nah, ini tulisan Buya Hamka, diringkas dan disadur dari buku Teguran Suci dan Jujur terhadap Musti Johor, halaman 7478 Buya Hamka. Nah, jadi sobat-sobat, jelas sekali ya, tuduhan itu tidak benar. Selama ini dituduh takfiri. Ternyata pertama kali menuduhkan kafir yang dialamatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah pihak yang anti, bukan dari pihak Wahabi. Karena sampai saat ini tidak ada ya yang disebut Wahabi mengkafirkan orang tanpa dalil. Wahabi mengkafirkan yang memang menurut Allah dan Rasulnya kafir. Atau Wahabi menyesatkan karena memang mereka ahlul bid'ah. Dan ternyata sobat-sobat, di negeri kita Wahabi ini sangat berjasa. Tuanku Imam Bonjol, Wahabi di Sumatera Barat, melawan penjajah. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga disebut Wahabi, mempelopori pendidikan, menyatukan antara pendidikan pesantren dengan pendidikan kolonial ala Belanda. Nah,
Dan yang anti-Wahabi ternyata menurut tulisan Buya Hamka adalah orang-orang komunis, orang-orang PKI. Nah, mudah-mudahan dengan tulisan Buya Hamka ini kita bisa mendapatkan informasi yang akurat mengenai Wahabi dan merubah pandangan kita yang negatif, khususnya kepada yang anti-Wahabi. Karena ternyata selama ini yang anti-Wahabi adalah korban kedustaan, korban fitnah, korban kebencian, dan korban ketakutan dan balas dendam. Karena Wahabi mendorong kemandirian yang tidak tunduk kepada siapapun, kepada apapun, kecuali hanya kepada Allah. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrun minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.